Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini akan menceritakan sebuah kisah nyata pengalaman keluarga tentang seseorang yang mengobati karena santet. Kisah ini diambil dari Kaskus dengan ID Antokoflak. Inilah kisahnya, santet. Saya tinggal di daerah Subang. Nama kampungnya saya samarkan saja demi kebaikan bersama. Sedangkan saya sekarang berada di kota Bandung sedang menimba ilmu di salah satu universitas. Pengalaman yang saya lihat tentang kasus ini 1 bulan sebelum bulan puasa kemarin. Lebih tepatnya saat saya libur setelah UTS, saya pulang ke rumah untuk liburan. Bapak saya adalah seorang petani dan pedagang, sekaligus berprofesi sampingannya yaitu membantu orang. Saya tidak tahu harus mendefinisikan apa untuk bagian membantu orang ini. Jadi begini, di desa saya ini kebudayaan Hindu masih kental. Sekalipun Islam adalah agama resmi penduduknya, tapi tradisi Hindu lama tak bisa dilepaskan. Seperti membakar kemenyan saat jarah ke makam atau melakukan upacara-upacara adat di kampung seperti ruatan bumi dan sebagainya. Saya tak tahu apa ini tradisi Hindu atau hanya adat istiadat setempat. Yang pasti kebiasaan itu masih bertahan sampai sekarang. Bapak saya belum terlalu tua, umurnya baru 45 tahun, bisa dibilang masih muda. Bapak saya adalah orang yang selalu dimintai untuk mendoakan kemenyan saat mau jarah ke makam, atau mendoakan air untuk orang yang sakit. Mungkin bisa dibilang orang pintar atau dukun, tapi saya menolak dibilang dukun, karena bapak saya tidak membuka praktek. Beliau hanya mencoba membantu orang-orang sekitar dengan ilmu kebatinan dan tidak memungut bayaran. Sekalipun ada saja orang yang berterima kasih dengan imbalan uang dengan nominal paling besar Rp20.000. Saya tahu karena saya sering melihatnya kalau sedang di rumah. Tidak melakukan ritual yang aneh-aneh. Bila ada orang yang sakit, biasanya Bapak hanya memberikan air putih dalam botol aqua yang sudah dilapalkan doa-doa. Bapak saya belajar doa-doa dan semua ilmu kebatinannya dari kakek saya. Dulu sewaktu kakek saya masih hidup, dia adalah sesepuh kampung sekaligus seorang syekh mayit. Saya tak tahu apa sebutan nasionalnya atau nama di daerah lain julukan untuk seseorang yang berprofesi untuk mengurusi mayat. Mulai dari memandikan, menyolatkan, sampai menguburkan. Tapi di kampung saya, orang yang bertugas untuk mengurus mayat disebut syekh mayit. Di sini pertama kalinya pengalaman teraneh yang pernah saya alami dimulai. Berawal dari kedatangan seorang pemuda usianya sekitar 25 atau 27 tahunan dari kampung sebelah ke rumah saya. Namanya maaf saya samarkan ya demi kebaikan bersama. Kita anggap saja namanya Asep. Ya, Kang Asep ini datang ke rumah ba'da Isya. Saya masih ingat karena waktu itu sedang nonton TV. Dan kemudian ibu saya teriak-teriak nyuruh saya sholat. Kang Asep datang ke rumah bilang karena istrinya sedang sakit. Dia membawa botol mineral ukuran 1 liter. Saya yang sedang asik menonton TV di ruang tengah mendengar percakapan antara Bapak dan Kang Asep kurang lebih seperti ini. Percakapan ini dalam bahasa Sunda, namun saya translatekan ke bahasa Indonesia agar semuanya bisa paham. Istri saya sudah seminggu sakit, Pak, ujar Kang Asep. Kenapa tidak dibawa ke mantri puskesmas? Memangnya sakit apa? Tanya Bapak. Lemas gak bisa bangun, kata Pak Mantri, ini sakit demam saja, tapi obat sudah habis, masih tetap aja sakit. Besok mau dibawa ke rumah sakit rencananya Pak, tapi sebelumnya saya mau minta tolong, takutnya ini ada apa-apa gitu. Apa-apa gimana? Bapak saya memang suka bercanda. Di kampung saya setiap kali ada orang sakit selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Maka tak heran orang-orang lebih memilih membawa kerabat atau keluarganya yang sakit untuk berobat ke orang pintar daripada ke dokter. Tak heran sih, soalnya biasa pengobatan alternatif dinilai lebih murah daripada harus dibawa ke rumah sakit. Bapak yang mendengar penjelasan Asep lalu meminta sebotol air mineral yang telah dibawa. Kemudian Bapak memejamkan mata dan merapalkan doa-doa.
Saya yang awalnya tidak tertarik kemudian beralih ke ruang tamu bersama ibu. Sementara bapak masih sibuk dengan meditasinya, saya dan ibu mencoba berbincang dengan Kang Asep. Mulai dari menanyakan keadaan istrinya hingga akhirnya ngobrol ngalor ngidul yang tak juntrung tujuan. Ketika sedang asik-asiknya kami berbincang, bapak terperanjat kaget yang hampir saja menjatuhkan air dalam botol yang sedang dipegangnya. Sontak kami semua kaget melihat reaksi bapak yang tiba-tiba. "Kenapa, Pak?" Kang Asep yang posisinya berada di dekat bapak refleks bertanya. "Enggak, ini kirain kecoa di bawah," jawab bapak dengan bercanda seperti biasanya. Namun saat Kang Asep sudah keluar dari rumah kami, bapak berkata pada ibu dengan mimik muka serius. "Kasihan si Asep, semoga tidak ada apa-apa." Sejak ucapan bapak hari itu saya curiga ada yang tidak beres dengan istri Kang Asep. Benar saja, setelah tidak ada kabar selama bulan puasa, Kang Asep datang ke rumah 2 hari setelah lebaran. Dia bilang istrinya malah tambah parah. Istrinya sekarang malah seperti orang ayan. Kalau dulu cuman lemas, sekarang dia seperti orang gila. Kadang-kadang tertawa-tawa sendiri, kadang menangis. Bahkan yang lebih parah, kata Kang Asep, kalau sedang mengamuk, istrinya bisa marah-marah tak jelas, membuat kegaduhan dengan melempar barang-barang dan berteriak-teriak. Sekedar info, Kang Asep ini orang yang cukup berada. Dia adalah bandar nanas. Orang yang suka beli nanas dari petani terus ia jual ke pasar. Oh iya, dan nama istri Kang Asep ini saya samarkan juga ya. Takutnya ada keluarganya yang membaca. Kan saya jadi gak enak membiarkan rahasia orang lain. Sebut saja nama istrinya Teh Ratih. Kata Kang Asep selama bulan puasa kemarin dia dibuat kerepotan. Usahanya terbengkalai, maklum dia bandar kecil jadi segala sesuatunya diurus sendiri tanpa karyawan. Uang tabungannya juga menipis karena harus bolak-balik ke rumah sakit. Begitu ucapnya kepada bapak. Gejala yang aneh dimulai ketika istri Kang Asep dirawat di rumah sakit. Kata Kang Asep waktu itu jam 1 malam, sedang menjaga istrinya. Di kamar rumah sakit, dia merasa lapar. Tanpa pikir panjang karena melihat Teh Ratih sudah tertidur lelap, dia keluar untuk mencari makan. Karena di depan rumah sakit ramai oleh pedagang yang menjajakan dagangannya. Pas selesai makan, Kang Asep balik lagi ke kamar. Teh Ratih sudah nggak ada di ranjangnya. Awalnya dia nggak merasa aneh atau curiga karena mungkin sedang ke kamar mandi yang letaknya emang di luar kamar. Maklum walaupun Kang Asep ini orang yang cukup berada tapi hanya mampu untuk menyewa kamar kelas 3 yang minim fasilitas dan isi pasiennya bisa sampai 6 orang. 15 menit berlalu, Teh Ratih belum juga datang. Kang Asep berinisiatif buat melihat ke kamar mandi. Ketika sampai di depan kamar mandi, dia mengetuk pintu sambil memanggil-manggil nama istrinya. Namun ternyata pintunya tidak dikunci. Kang Asep kaget bukan kepala ketika melihat istrinya sedang jongkok seperti anjing dan menjilati air WC. Dia mulai muntah sejadi-jadinya melihat kelakuan istrinya yang di luar nalar itu. Wajah Ratih pucat, mata melotot sempurna, lidahnya melet-melet persis seperti anjing. Begitu ucap Kang Asep kepada bapak sore itu. Mendengar cerita Kang Asep tentang istrinya membuat bulu kuduk saya merinding dan juga merasa mual. Apalagi ibu yang tak kuat dan langsung pergi ke kamar mandi. Sejak melihat kejadian itu, Kang Asep merasa yakin bahwa istrinya bukan sakit biasa. Bukan sakit secara lahiriah. Maka dibawa pulanglah Teh Ratih ke rumah. Saya yang setelah cukup lama tinggal di Bandung bisa dibilang bergelut dengan dunia modernisasi. Tidak kepikiran waktu itu bahwa Teh Ratih diguna-gunai. Keimanan saya pada hal-hal mistis sedikit demi sedikit telah luntur. Lagian guna-guna atau santet setahu saya yang sering lihat di TV biasanya cuma sakit perut, muntah darah atau muntah pak. Hingga akhirnya bapak berkata bahwa istri Kang Asep ini ada yang ganggu. Saya juga sudah yakin pak, tapi siapa orangnya kok sampai tega? Perasaan saya tak pernah bertengkar sama orang atau nyakitin hati orang, ujar Kang Asep kepada bapak dengan raut wajah penuh tanya. Saya tidak tahu Kang Asep,
Bapak menjawab rasa penasaran Kang Asep. Saya tidak tahu apakah Bapak benar-benar tidak tahu atau hanya menjaga situasi agar tetap kondusif. Lalu masalah kegaib-gaiban itu kan susah untuk dibuktikan secara kasat mata. Walaupun kita sudah tahu pelakunya, tapi tanpa bukti yang jelas takutnya dibilang fitnah. Mungkin Bapak menjaga agar Kang Asep tidak bertindak sembrono. Saya harus gimana? Mohon bantuannya lah Pak. Saya juga tidak paham saya masalah beginian. Biasanya Bapak cuma ngusir orang yang ditempelin jurik-jurigan saja. Tapi insya Allah Bapak coba bantu sebisa mungkin. Jawab Bapak yang tampak kebingungan. Tidak seperti biasanya, kali ini Bapak tak memberikan air yang sudah didoakan. Mungkin beda perkara. Bapak hanya menyuruh Kang Asep pulang dan memberikan semacam hafalan atau doa khusus yang telah ditulis Bapak dalam kertas, katanya untuk diamalkan sehabis sholat Isya. Sebelum pamitan, Kang Asep meminta nomor handphone Bapak, jaga-jaga untuk keadaan darurat katanya. Walaupun desa saya terpencil dan listriknya belum stabil karena sering mati listrik, tapi semua penduduknya sudah punya handphone. Walaupun masih tipe-tipe Nokia jadul. Setelah kedatangan Kang Asep untuk yang kedua kalinya, Bapak jadi sering bangun malam untuk wirid. Saya biasanya kebangun karena mendengar suara cipratan air ketika Bapak berwudu di kamar mandi. Setelah 2 hari, tepat jam 8 malam, Kang Asep telepon. Kami yang sedang asik berkumpul di ruang tengah, ibu, saya dan kedua adik perempuan saya jadi ikut gelisah melihat Bapak mondar-mandir sambil menelpon. Kenapa Pak? Tanya ibu. Ini si Asep, katanya istrinya kumat lagi. Yang, ayo antar Bapak ke rumah si Asep. Setelah menutup teleponnya, mengajakku untuk mengantarnya. Yang itu kependekan dari Ujang, sebuah panggilan sayang orang Sunda terhadap anaknya. Kalau untuk cewek biasanya Neng. Dengan terpaksa, mata saya yang sudah mengantuk sebenarnya mengantar Bapak karena tidak mau disebut anak durhaka. Saya dan Bapak berangkat jam 9. Molor 1 jam semenjak Kang Asep menelepon karena menunggu Bapak di kamar, entah sedang ritual apa. Mungkin sedang melafalkan doa-doa. Di kampung saya jam 9 malam itu sudah setara dengan jam 12 malam. Karena seisi kampung sudah pada tidur. Tidak ada tempat hiburan, tidak ada pedagang, dan tidak ada hingar-bingar lampu jalanan seperti saat saya di Bandung. Setelah badai Isya biasanya sudah jarang orang yang keluar rumah. Kalaupun ada, hanya bila ada keperluan saja. Itu pun beberapa orang. Para pemuda-pemudi pun hanya keluar atau main pas malam ada hajatan saja. Seperti dangdut, wayang golek, atau layar tancap. Mereka lebih memilih diam di rumah dan nonton TV, kecuali bapak-bapak yang kebagian buat ronda. Sekalipun sekarang ronda sudah jarang aktif lagi. Paling banter seskamling diaktifkan lagi kalau sedang musim pencurian saja. Saya mengeluarkan motor bebek, motor lama kesayangan Bapak yang hobinya ngadat kalau kehujanan. Honda Astrea legenda peninggalan zaman muda Bapak yang masih tersisa. Ibu meminta izin kepada Bapak untuk ikut tidur di rumah tetangga Mbah Waryah, seorang janda. Entah kenapa suasana rumah menjadi mencekam setelah mendapat telepon dari Kang Asep. Ibu saya memang seorang penakut. Sekadar info, jarak antara kampung saya dengan kampung Kang Asep itu sekitar 8 km. Kampung kami dipisahkan oleh perkebunan teh. Melewati jalan besar yang jelek, ngalum jalan-jalan di perkampungan, jalan jarang diperhatikan, mengingat mungkin pemerintah menganggap bukan jalan utama yang terlalu ramai. Sayangnya kebun teh untuk bagian dalam atau pelosok tidak sindah perkebunan teh di pinggir jalan, seperti di Ciater misalnya, yang pemandangan kebun tehnya begitu indah karena seperti savana hijau. Kebun teh di bagian dalamnya, khususnya yang menghubungkan kampung kami ini, ditanami pohon mahoni, sempur, dan berbagai jenis pohon lainnya. Memang teduh kalau pada siang hari, tapi kalau pada malam hari serasa horor melihat pohon-pohon besar itu berdiri. Saya menyalakan motor dan membonceng Bapak. Dengan bismillah kami berangkat.
menuju rumah Kang Asep. Walaupun kami masih melewati jalanan kampung, tapi suasana sepi begitu menyelimuti. Maklum, di desa saya jarak antara rumah ke rumah lumayan renggang. Tidak seperti di kota yang padat dan saling menempel antar tetangga. Tidak ada seorang pun yang kami temui di jalan. Mungkin karena sudah larut dan orang-orang sudah terlalap dalam mimpinya. Bapak memang sudah tahu rumah Kang Asep. Aku membuka obrolan untuk mengusir dinginnya malam. Entah kenapa malam ini angin begitu kencang sehingga rasa dingin seperti menusuk tulang. Nanti dia nunggu di pinggir jalan katanya, ujar bapak. Setelah melewati jalan perkampungan, kemudian kami akan melewati perkebunan warga yang didominasi oleh kebun nanas. Buah nanas memang menjadi komoditi di sini. Kalian pasti sudah tahu bahwa kota Subang memang penghasil nanas. Di setiap kebun nanas, warga selalu menanam pohon bambu. Karena pohon bambu sangat berguna di sini. Selain bisa dibuat untuk pagar, tiang, dan anyaman, bambu mudanya juga bisa dimakan. Bayangkan pemandangan pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi di malam hari. Belum lagi ketika bertiup angin. Pohon bambu ini akan bergoyang dan menghasilkan bunyi karena saling bergesekan. Tidak ketinggalan bunyi dari daunnya yang melambai-lambai seperti tangan di kegelapan. Belum lagi mitos di desa kami bahwa pohon bambu biasanya menjadi sarang atau tempat makhluk halus bersemayam. Saya membawa motor dengan pelan untuk menghindari jalanan yang berlubang. Tidak ada lampu jalan yang menerangi kami, hanya sebatas lampu depan motor yang menjadi petunjuk di depan. Keadaan benar-benar gelap, karena langit tampaknya mendung mau hujan karena tidak terlihat satu bintang pun. Konsentrasi saya terpecah antara membawa motor dan perasaan takut yang tiba-tiba saja menyelimuti. Belum lagi dinginnya angin malam yang membuat wajah saya terasa kaku. Ketika sedang merasa takut, pasti pernah merasakan bahwa kita selalu merasa sedang diikuti. Perasaan untuk menengok ke belakang atau ke samping selalu saja menggoda kita. Pandangan di depan pun tak kalah horor karena gelap gulita. Perasaan was-was kalau tiba-tiba saja lampu motor menyorot sesuatu yang mengerikan selalu menghantui. Ngomong-ngomong soal menengok ke belakang, mitos di kampung saya atau di daerah lainnya juga sama. Konon katanya kalau kita sedang jalan sendirian di tempat yang sepi, ketika takut dan merasa diikuti, selalu saja tiba-tiba kita ingin menengok ke belakang. Jangan pernah menengok ke belakang. Karena katanya menengok ke belakang sama saja dengan lambaian tangan untuk si hantu. Dia akan merasa diajak atau dipanggil sehingga akan mengikuti kita. Setelah melewati jalan di apit kebun nanas, masuklah kita ke jalan utama. Maksudnya jalan yang cukup besar dan kalau siang hari menjadi tempat lalu lalangnya kendaraan warga. Tapi sayangnya ini malam hari jadi keadaan sepi. Kebun teh yang pada siang hari terlihat adem dengan pohon rindangnya di malam hari begitu menyeramkan. Terdengar suara gemuruh ketika daun dan dahan saling bergesekan karena angin. Lengkap dengan suara jangkrik, ingin rasanya saya menarik pedal gas dengan kecepatan maksimal. Ih sayang, kondisi jalan yang jelek tidak memungkinkan. Baca ayat kursi jang. Bisik bapak, saya tiba-tiba. Mendengar perintah bapak, saya merasa panik. Sudah hati ingin bertanya alasan, tapi saya lebih memilih diam saja. Saya hanya mendebak, mungkin karena kita melewati sebuah tanjakan. Di kampung saya ini ada sebuah tanjakan, hanya terkenal di sekitaran kampung saja. Katanya dulu, kata bapak saat saya masih kecil, tepat di pinggir tanjakan ada sebuah pohon mahoni besar, tempat di mana dulu ada orang gantung diri. Tanjakan ini juga biasanya menjadi tempat para begal bersembunyi untuk merampok korbannya. Beberapa kali pernah terjadi kasus begal dan TKP-nya selalu di sini. Mungkin si perampok ingin memanfaatkan keadaan panik dari pengendara. Setelah melewati tanjakan itu, di samping kami ada suara kerasak kerusuk. Saya mengira itu hanya suara musang yang lewat atau mencari makan. Tapi suara itu seperti mengikuti kami. Saya yang gemetar dan ingin menengok ke samping ditepuk oleh bapak dan menyuruh untuk melanjutkan dan jangan berhenti. Saat sedang menyetir dengan perasaan deg-degan, sama-sama di depan terlihat sepasang mata.
bersinar tanpa kontras di tengah kegelapan. Seketika saya menginjak rem. Bapak merasa kaget karena saya berhenti tiba-tiba. "Kenapa, Jang?" "Itu di depan entah apa," jawab saya dengan pelan sambil menuju ke depan. "Astagfirullah, kita dihalangi agar jangan datang ke rumah si Asep," jawab Bapak pelan. Tidak terlihat jelas, hanya samar-samar terlihat mata itu di tengah jalan. Tapi mata itu posisinya berada di bawah, seperti sedang berjongkok. Saya mengira itu musang tadi yang mengikuti kami. Saya tidak mengerti ucapan Bapak yang katanya jalan kita dihalang. "Gimana, Pak?" Bapak lalu turun dari motor. Waktu itu saya kepikiran jangan-jangan begal. Lalu Bapak teriak-teriak manggil, "Saha didinya, saha didinya," yang artinya siapa di sana. Saya menyarankan untuk putar balik buat pulang, tapi Bapak membentak saya. Karena teriakan Bapak tak kunjung ada jawaban dan kedua sinar mata itu juga nggak pergi, maka Bapak memutuskan untuk mengambil batu segede kepalan tangan. Dan lemparlah batu itu ke depan. Mata itu tidak juga pergi, malah antang saja di depan seperti menatap kami. Karena mungkin Bapak merasa kesal, Bapak menyuruh saya untuk jalan pelan-pelan. Awalnya saya menolak karena tapi Bapak memutuskan untuk jalan duluan, diikuti saya dari belakang. Lampu motor di senter jarak jauh buat mastiin apa yang ada di depan itu. Saya dan Bapak jalan dengan pelan-pelan. Begitu lampu motor perlahan menyorot cahaya mata itu, kaget bukan kepala. Sampai saya tak sengaja menekan klakson. Seekor anjing hitam berdiri persis di tengah jalan. Tubuhnya seukuran anjing normal, tapi bulunya hitam legam. Matanya berwarna hijau, dengan lidah terjulur keluar anjing itu menatap kami berdua. Seketika bulu kuduk saya merinding. Tentu saja ini bukan anjing biasa. Walaupun di kampung saya ada yang punya anjing. Saya yakin tak pernah melihat anjing dengan warna hitam. Jadi bisa dipastikan ini bukan anjing milik warga. Bapak mengusir dengan melambai-lambaikan tangan sambil bilang, "Hus, hus." Tapi anjing itu tak terusik sedikit pun. Mungkin karena Bapak kesal karena si anjing tak mau juga pergi, maka Bapak menyuruh saya untuk jalan saja. Lagian anjing itu berdiri di tengah jalan, mungkin kita bisa jalan di pinggir saja, mengingat ini jalanan lebar. Tapi saya tak berani menolak permintaan Bapak. Entah kenapa walaupun itu seekor anjing dan saya sering melihat anjing, tapi perasaan takut tak bisa dibohongi. Mungkin karena melihat kelakuan anjing yang seperti itu pada malam hari terasa tidak wajar. Maka Bapak memutuskan untuk membonceng saya di belakang. Baru saja kita berjalan sebentar, anjing itu berdiri sigap. Matanya yang tadi polos bulat kini menyipit menatap kami, menunjukkan gigi runcingnya seperti hendak menerkam. Karena kaget, Bapak menginjak rem. Waktu itu saya benar-benar ketakutan setengah mati, sampai tanpa disadari memeluk pinggang Bapak kuat-kuat. Si anjing menggonggong keras ke arah kami. Bayangkan suara gonggongan anjing malam-malam di tengah kebun teh yang gelap gulita. Suara itu membahana dan menimbulkan gema. Saya komat pamit membaca ayat kursi. Entah bacaan saya benar atau salah. Saya tidak ingat lagi karena saking paniknya. Tapi Bapak malah menatap anjing itu, seolah sedang menantangnya. Tapi kayaknya Bapak deg-degan juga. Soalnya waktu saya ketakutan dan meluk pinggang Bapak, terasa jantung berdetak dengan kencang di dada Bapak. Anjing itu tampaknya menyuruh kami untuk pulang, seakan-akan menghalangi kami untuk datang ke rumah Kang Asep. Saya tak berani melihat ke arah anjing itu, tapi sesekali mengintip dari pundak Bapak. Anjing itu tampak geram seperti ingin menyerang kami. Saya terus melafalkan ayat kursi kali ini dengan suara keras karena saking takutnya. Bapak dan anjing itu saling bertatapan cukup lama seperti sedang melakukan perbincangan secara batin. Saya hanya menduga saja, tak bisa memastikan. Hingga kemudian suara handphone Bapak berdering kembali, tapi Bapak sepertinya tidak terusik sama sekali, terus bertatapan dengan anjing itu. Karena saya merasa gelisah dan takut mendengar suara handphone dalam kesunyian, saya memberanikan diri mengambil handphone Bapak dari saku jaketnya. Ternyata Kang Asep. Kemudian saya mengangkatnya.
Assalamualaikum, punten Pak, masih di mana ya? Saya hendak menceritakan apa yang kami alami di sini. Siapa tahu Kang Asep bisa membantu untuk menjemput kami, tapi saya malah menjawab, "Lagi di jalan, Kang, sebentar lagi," jawab saya. Kemudian saya menutup teleponnya saking takutnya. Selesai, bersambung ke bagian 2. Nantikan cerita berikutnya. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan ceritanya. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi